Tujuan utamanya adalah membuat orang-orang yang terabaikan merasa diinginkan dan dicintai. Proyek saya adalah saya bekerja dengan sebuah pusat lansia HK di desa tetangga tempat saya datang ke sana. Lalu saya melihat teman-teman tidak punya makanan, jadi saya membantu menyediakan makanan untuk mereka. Saya juga harus memperhatikan kebutuhan mereka, dan saya melihat mereka tidak punya kompor, jadi mereka memasak di lantai dengan api. Ada seorang wanita tua ketika dia mulai membicarakan masalahnya, lalu seorang pria ini berdiri dan dia berkata, tidak, kami bisa mengatasinya. Saya tidak ingin terlihat seperti kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Itu agak membuat saya takut sepertilah siapa orang-orang ini. Tapi kemudian saya berbicara dengan ayah saya dan ayah saya pun memberitahu saya sebagai seorang pemimpin akan ada saatnya di mana kamu harus mengambil keputusan yang sulit. Tapi aku harus melihat gambaran yang lebih besar dan tidak hanya bereaksi pada satu orang saja. Alasan Tuhan mengirimku ke panti jompo adalah karena pusat itu tidak memiliki pemasukan. Mereka tidak membayar, mereka datang ke sana secara gratis, mereka mendapatkan makanan, mereka dipastikan minum obat, dan mereka aman. Ketika tiba di pusat, kami mendapati tempat itu menyenangkan, di mana kita bisa mengobrol dan bernyanyi. Menjadi seorang pemimpin itu sulit, melayani juga sulit. Biasanya kita hanya melihat bagian di mana orang-orang memberi, tapi ada pekerjaan di balik layar dan itu sulit. Itu membantu saya percaya pada Tuhan, karena memang harus. Seperti merasakan untuk orang lain, mengutamakan kebutuhan mereka di atas kebutuhan saya. Melihat keponakan saya melakukan proyek ini, rasanya sangat menyenangkan, apalagi di usia yang masih muda seperti ini. Yesus berkata kepada murid dan orang, "Kalian adalah terang dunia, biarkan perbuatan baik mereka bersinar, agar orang melihat perbuatan baik mereka dapat memuji Tuhan." Ayah saya dan tante saya bekerja bersama dan kami mengumpulkan dana, memberi mereka sebuah tabung gas. Lalu tante saya juga menyumbangkan kompor gas miliknya. Pada hari kami membawa barang-barang itu, wanita di sana, kami berada di gubuk tempat mereka memasak, dan dia berkata, "Kamu tahu, minggu ini aku sudah berdoa kepada Tuhan untuk membantu kami, karena kami tidak akan punya cukup makanan untuk bertahan sampai akhir minggu. Dan sekarang aku percaya bahwa Tuhan benar-benar menjawab doa." Katlego memberikan dampak yang sangat besar karena sekarang kami tidak lagi menggunakan kayu bakar, melainkan menggunakan kompor gas. Lalu mereka mulai menyanyikan ini, "Terima kasih Tuhan, Re Amo Leboga." Kami bersyukur kepadanya Tuhan kami. Dan di dalam hati saya merasa itu adalah pencapaian besar karena tujuan akhirnya adalah agar mereka berkata, "Terima kasih Tuhan." Itu benar-benar indah.